Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, bina naftatihu darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidun majid, amma ba'du. Ayo ikhwan wal akhwat, alhamdulillah naltaqi fi hadhil lailah liajli ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan fi darsil uslubil arabi. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya dalam pembelajaran uslub Arabi, uslub bahasa Arab. Wa qubaila syahri Ramadan nahnu qad wasalna ila ad-darsi ar-rabi' ashar. Nahnu qad wasalna ila al-liqa ar-rabi' ashar. Pada hari sebelum Ramadan kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-14, pelajaran 14. Wa fi dzalikal waqt wa fi dzalika dars nahnu nata'allam an laisa wa akhwatiha, lastu, lasta, laisa, wabiriha. Dan pada hari itu kita sudah belajar tentang lastu, lasta, laisa, dan sebagainya. Dan insyaallah fi hadhil laila wa fi hadhil fursah nahnu nujarrib wa natadarrab katsiran ala takwini al-jumal atau takwin al-asalib al-arabiyyah al-mutakawwinah min laisa wa akhwatiha. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari lagi sekaligus juga berlatih kembali dalam membuat kalimat-kalimat yang di dalamnya terdiri dari laisa dan teman-temannya, lastu, lasta, laisa, dan sebagainya. Wa qubaila ad-dukhul ila darsil jadid wa qubaila al-istimrar ila darsina fi hadhil lailah. Hayya bina nad'ullah ta'ala awalan bi syifaina wa syifai maradana wa syifai walidaina wa syifai azwajina wa syifai auladina wa dzurriyyatina wa ikhwanana wa ikhwanina wa akhwatina wa asatidina wa ustadatina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimin wa muslimat jami'an. Al-hadiniya wa kulli niyatin sholihatin. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita semuanya, semua doa yang kita panjatkan, doa yang kita panjatkan baik sendirian maupun bersama-sama, doa yang kita lesatkan, kita munajatkan malam hari maupun siang hari, doa-doa yang berkenan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat kita, dan juga doa-doa yang kita panjatkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang kita cintai semuanya. Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita semua, dan juga yang lebih tahu untuk kita semuanya daripada kita sendiri. Begitu semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Bibarakatil kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Bapak Ibu semuanya, tadi di grup saya sudah share tulisan kecil yang bercerita tentang bukan. Dan Pak Haji Parman juga sudah menyampaikan versi PDF-nya. Dan juga saya sudah share ke Pak Tarsono dan juga kepada Pak siapa? Pak Mustaqim ya dari Karawang secara personal. Nah, kita akan membahas itu, tetapi sehubungan tentu saja sebulan lebih atau mungkin hampir 2 bulan kita berlibur pelajaran ini. Dan ini pertama kali kita belajar, maka saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya merefresh ingatan kita tentang pelajaran yang silam. Nah, saya akan menuliskan dulu di screen. Silakan ya, Bapak Ibu silakan lihat. Oh ya, selamat datang buat semuanya yang baru bergabung ya, buat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu lagi. Saya akan tuliskan langsung di screen. Coba Bapak Ibu, saya akan buatkan kalimat dalam 2 versi. Pertama kalimat positif ya, atau dalam bahasa Arabnya al-jumal al-ijabiyah. Al-jumalu al-ijabiyatu. Ijabiyatu. Al-jumalu al-ijabiyatu artinya kalimat atau jumlah positif. Nah, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah al-jumalu. Al-jumal ini bentuk jama dari jumlatun ya. Jumlatun, jumlatani, jumalun. Al-jumalu as-salbiyatu. Nah, al-jumalu as-salbiyatu. Kalimat negatif atau jumlah negatif. Kalau dalam bahasa Melayu, kalimat itu jumlah. Ini buat orang Indonesia yang mungkin baru bergabung ya. Al-jumalu as-salbiyatu dan al-jumalu al-ijabiyatu. Ini kalimat positif, saya beri tanda plus. Ini kalimat negatif, saya beri tanda minus ya. Contoh kalimat seperti ini. Muhammad itu cerdas. Sebentar, saya ganti yang lain dulu. Muhammad itu penyayang. Nah, kemudian contoh yang negatifnya, Muhammad itu tidak kejam atau bengis ya. Nah, coba bagaimanakah membuat kalimat Muhammad itu penyayang? Bahasa Arabnya macam mana? Muhammadun Rahimun. Muhammadun Rahimun. Bagus. Muhammadun Rahimun. Nah, Muhammadun di sini apa kedudukannya dalam kalimat? Mubtada. Mubtada. Rahimun? Khabar. Bagus ya. Nah, sekarang kita buat kalimat yang negatif, yang sebelah kanan.
Muhammad itu tidak kejam. Bagaimana bahasa Arabnya? Laisa Muhammadun laisa Laisa Muhammad. Kalimatnya gunakan kata negatif laisa. Jadi Laisa. laisa Laisa zaliman. Muhammadun. Muhammadun zalim. iman. Kejam bahasa Arabnya apa? Zalim. Sadidun. Sadidun ya. Sadid. Laisa Muhammadun syadidan. Semula apabila tidak ada laisa, maka kalimat ini semula adalah Muhammadun syadidun. Ya. Muhammad kejam. Muhammad itu mubtada, syadidun khobar. Namun ketika kalimat atau jumlah Muhammadun syadidun di dalamnya ada kata negatif laisa, baik laisanya ditempatkan sebelum mubtada maupun setelah mubtada, maka mubtada namanya menjadi isim laisa. Isim laisa atau ismu laisa. Sedangkan syadidan namanya bukan lagi khobar tetapi khobar laisa. Ada tambahan laisa. Kenapa? Karena berkaitan dengan laisa. Khobaru laisa. Muhammadun adalah Muhammadun adalah ismu laisa, sedangkan syadidan adalah khobar laisa. Itu maknanya. Itu kedudukannya. Nah, terus bagaimana dengan harokatnya? Nah, Muhammadun adalah isim laisa, semula mubtada itu harokatnya tetap domah karena rofa. Sedangkan khobar laisa harokatnya mengalami perubahan. Berbeda dengan rahimun yang sebelah kiri. Muhammadun adalah mubtada, rahimun adalah khobar. Khobar selalu domah atau rofa, rahimun. Tetapi kalau khobarnya adalah khobar laisa, maka khobar berubah harokat akhirnya. Un menjadi an, u menjadi a, dan seterusnya. Pada pekan yang lalu kita, sebelum Ramadan kita sudah sampaikan harokatnya adalah u menjadi a. Masih ingat ya? Un menjadi an, begitu kan? Maka syadidun menjadi syadidan. Rahimun menjadi rahiman. Kalau perempuan, tu menjadi ta. Dan tun menjadi tan. Gitu kan? Nah, misalkan ada kata misalnya Usmanu. Apabila Usmanu menjadi khobar laisa, maka menjadi Usmana. Contoh, saya tuliskan. Tuh, Usmanu menjadi Usmana. Kenapa? Karena ujungnya nu. Berarti di sini nih nu. U menjadi a. Apabila misalnya tamarbutoh Fatimatu, maka menjadi Fatimata, tu menjadi ta. Apabila syadidatun bertanwin tunnya, maka menjadi syadidatan. Karena tun menjadi tan. Nah, formula u menjadi a, un menjadi an, tu menjadi ta, tun menjadi tan. Ini sudah kita bahas pada hari terakhir sebelum liburan atau cuti menjelang bulan Ramadan. Masih ingat ini Bapak Ibu ya? Insyaallah. Nah, ini saya akan hapus yang bagian bawah, kita lanjutkan. Ini untuk membuka ingatan kita tentang pelajaran yang dulu. Nah, ini Muhammadun mudzakar atau muannas, Bapak Ibu? Zakar. Mudzakar. Sekarang kita ganti, misalnya dengan kata Khadijah. Khadijah itu seorang pelajar. Atau yang lainnya Khadijah bukan seorang petani misalnya ya. Yang sebelah kiri dulu, Khadijah itu seorang pelajar atau Khadijah seorang pelajar. Macam mana bahasa Arabnya? Khadijatu Qalibatun. Kalibatun. Khadijah itu Qalibatun.
Tholibatun. Bagus. Tholibatun. Ujungnya ada tamarbutoh tholibatun ya. Ya. Sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Khadijah bukan seorang petani. Macam mana bahasa Arabnya? Laisat Khadijatu Nah, kata negatifnya ada perubahan. Semula Laisat. laisa, namun kalau perempuan maka menjadi laisat. Yang laisat ini bukan hanya untuk manusia. Pokoknya yang mu'annas, yang perempuan atau yang berjenis female, maka harus menggunakan laisat, baik orang maupun bukan orang. Maka kalimat Khadijah bukan seorang petani, bahasa Arabnya menjadi laisat Khadijah, Khadijatu. Khadijatu tetap Khadijatu domah. Khadijah ini isim yang tidak menerima tanwin atau yang kita sebut dengan isim ghairu Munsharif. munsorif. Isim ghairu munsorif adalah isim yang tidak menerima tanwin. Lalu bagaimana petani bahasa Arabnya? Falahatan. Petani asalnya adalah falahatun, betul. Nah, tetapi di sini kata falahatun karena diawali oleh laisat, maka kedudukannya bukan lagi sebagai khobar, tetapi menjadi khobar laisat. Benar tak? Benar ya. Nah, karena falahatun adalah khobar laisat, maka harokat akhirnya mengalami perubahan. Tun menjadi tan. Falahatun menjadi falahatan. Jadi teori formula perubahan itu u menjadi a, un menjadi an, tu menjadi ta, tun menjadi tan, itu akan sangat sering kita gunakan apabila kita menggunakan kalimat yang di dalamnya ada kata negatif laisa dan teman-temannya. Teman-teman itu laisa, laisat, lastu, lasta dan sebagainya yang sudah kita pelajari waktu itu. Nah, lalu Khadijatu. Itu Khadijatu domah. Mengapa domah tidak Khadijata? Isim laisat. Karena isim laisa. Isim laisa tidak mengalami perubahan harokat, tetap domah. Lalu apa yang mengalami perubahan ketika ada laisa? Khobarnya. Yang berubah ketika ada laisa adalah khobarnya, bukan mubtada'nya atau bukan isimnya. Ini saya perlu tegaskan tentang mana yang berubah ketika ada laisa. Ingat-ingat, yang berubah ketika ada laisa adalah khobarnya, bukan isimnya. Berubah harokatnya itu adalah khobar laisa, bukan isimnya. Nah, ini perlu ditegaskan karena nanti kita akan temukan kalimat yang lain yang strukturnya mengalami pertukaran tempat. Nah, apabila kita tidak tahu mana mubtada, mana khobar dalam kalimat itu, nanti kita bisa silap, bisa salah. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan Bapak Ibu. Enggak. Itu Mafhum ya, jelas ya. Ustaz, itu yang tidak pakai tamar butoh, yang muzakarnya syadidan, kenapa mesti dikasih alif, Ustaz? Baik, nah ini pertanyaan bagus. Bapak Ibu, untuk tanwin fathah atau yang disebut dengan fathatain, semua huruf yang fathataini, yang dua fathah harokatnya, maka sesudahnya harus diikuti oleh alif dalam penulisannya. Harus. Saya ulangi lagi. Huruf-huruf dalam bahasa Arab ketika harokatnya fathatain atau dua fathah atau tanwin fathah, maka dalam cara penulisannya sesudah huruf yang bertanwin fathah itu harus diikuti oleh alif. Itu rumusnya, itu caranya. Kecuali tak marbutoh. Kecuali tak marbutoh dan hamzah. Kecuali tak marbutoh dan Hamzah. hamzah dalam kurung sebagian. Hamzah saya sebut
tidak semuanya, karena ada beberapa kata yang ujungnya hamzah, ada yang menggunakan alif, ada yang tidak. Baik. Sebagai contoh, misalnya gini. Sebentar dulu, saya ulangi lagi. Semua huruf dalam bahasa Arab ketika harokatnya fathatain atau tanwin fathah, berarti di akhir kata ya, maka cara penulisannya harus diikuti oleh alif. Ini cara imla'nya, cara penulisan Arabnya. Kecuali huruf ta marbutoh semuanya dan sebagian hamzah. Untuk ta marbutoh itu semuanya tidak menggunakan alif. Maka falahatan, mahirotan, rohimatan, setelah tanya tetap ta marbutoh dan tidak usah diberi alif. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ta marbutoh tidak diberi alif setelah taknya? Tidak begini ya. Karena apabila huruf ta ini ketika tanwin fathatain diikuti oleh alif, maka berarti ta ini pasti bukan ta marbutoh, tetapi tanya ta mursalah. Begini. Contohnya baitun. Baitun tanya marbutoh bukan? Bukan. Bukan. Ini tanya ta mursalah atau ta maftuhah. Tak Nah, mampu. kalau baitun menjadi baitan, maka setelah ta ditambah alif. Tuh, baitan. Untuk membedakan antara ta marbutoh dan ta mursalah atau ta maftuhah, maka ketika fathatain, ketika harokatnya tanwin fathah, maka antara ta marbutoh dan ta maftuhah harus dibedakan cara penulisannya. Kalau ta marbutoh tidak diikuti oleh alif, sedangkan kalau ta mursalah sesudahnya harus diikuti oleh alif. Terus ini paham ya? Gitu. Jadi ta marbutoh tak bulat ya, tak bulat, tak bundar, ta yang dibulatin itu ketika fathatain tidak menggunakan alif sesudahnya. Nah, adapun yang hamzah, nah hamzah ini dalam penulisan Arabnya sebagian ada yang menggunakan alif, sebagian ada yang tidak. Contoh yang menggunakan alif misalnya syai'un. Syai'un, apa artinya syai'un? Sesuatu. Nah, syai'un apabila kita mau gunakan fathatain menjadi syai'an, maka perhatikan cara penulisannya. Menjadi syai'an. Tuh. Hamzahnya disimpan di atas semacam ya ini, semacam alif maksuroh, lalu difathatainkan dan sesudahnya diberi alif, syai'an. La yusyrikuna billahi syai'an. Nah, syai'an itu setelah hamzah ada alif. Paham. Nah, tetapi samaun apa artinya? Samaun langit. Langit. Nah, kalau samaun kita tanwinkan fathatain, kita fathahkan tanwinnya menjadi samaan, maka perhatikan. Menjadi samaan. Tidak Ditambah menggunakan alif setelah hamzah. Jadi bukan samaan setelah hamzah ada alifnya, tidak. Tapi samaan. Was-samaa binaan. Ada di surat apa tuh? An-Naba ya. Was-samaa binaan. Di surat Al-Baqarah juga ada binaan. Nah, binaan ini ada hamzah di ujung. Ba, nun, alif, hamzah. Nah, binaan semula binaun, lalu ketika ditanwinkan dengan fathah atau fathatain, maka setelah hamzah tidak menggunakan alif. Binaan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, atau mungkin Bapak Ibu ada yang punya
kesimpulan. Kapan hamzah fathatainnya diikuti oleh alif? Mungkin Bapak Ibu berpikir hamzah fathatain penulisannya diikuti oleh alif apabila sebelum hamzahnya bukan terbuat dari alif. Syai'un, huruf keduanya apa? Huruf sebelum hamzahnya apa? Ya, Ya. syai'un ya. Bukan alif kan? Bukan. Nah, lalu karena sebelum hamzahnya bukan alif, maka ketika an, maka setelah hamzahnya diberi alif. Mungkin ada yang berpikir begitu. Sedangkan sama hamzah, sebelum hamzah ada apa? Ada alif kan? Ada alif. Alif. Sama ada hamzah, sebelum hamzah ada apa? Ada alif kan? Ada alif. Nah, mungkin ada yang berpikir, apabila hamzahnya diawali oleh alif, maka hamzah yang fathatain itu tidak usah atau tidak perlu diikuti oleh hamzah. Tidak perlu diikuti oleh alif. Mungkin ada yang punya pikiran begitu. Ya, untuk memformulasi pikiran, bolehlah. Tetapi sekarang lihat contoh yang lain. Ini saya hapus satu karena tempatnya nggak cukup. Coba. Juz'un. Apa artinya juz'un? Bagian. Ya. Nah, ketika difathahkan maka misalnya menjadi gini, juz'an. Juz'an. Meskipun ada sebagian yang menuliskannya dengan alif juga, juz'an. Nah, artinya saya ingin menyampaikan bahwa tidak semua hamzah yang tidak diawali oleh alif maka alif hamzahnya diikuti oleh alif, tidak. Ada juga yang tidak diikuti oleh alif. Itu. Meskipun ada yang menuliskannya menggunakan alif, begitu. Nah, sehingga kesimpulannya untuk hamzah ketika fathatain huruf harokat akhirnya untuk hamzah ketika harokat akhirnya itu fathatain, maka dalam penulisannya sebagian ada yang diikuti oleh alif dan sebagian ada yang tidak diikuti oleh alif. Lalu bagaimana kita memastikan kapan menggunakan alif dan tidak? Yaitu sementara mungkin kita bisa katakan sering-seringlah lihat, tengok kata-kata seperti ini di dalam buku-buku bahasa Arab agar pandangan mata kita terbiasa melihat dan menengoknya. Nah, ini pertanyaan bagus ya, sehingga ini baru saya sampaikan panjang lebar. Dulu pada pelajaran uslub di hari Jumat kalau tak silap juga pernah ada pertanyaan ini, cuman jawabannya tidak sepanjang ini. Nah, begitu Pak Mustaqim ya. Ya, Ustaz, syukran. Ya, juga buat semuanya ya, ini bermanfaat buat semuanya juga. Ada mau tanya lagi tak? Ibu Syarifah Ruqayyah barangkali mau tanya? Tidak, Ustaz. Gimana Bu? Tidak Tidak ada. Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, udah jelas ya, begitu ya, alhamdulillah. Nah, sekarang coba Bapak Ibu buat kalimat yang terdiri dari kalimat positif dan kalimat negatif. Muzakkar dan muannats. Yang terbuat dari orang dulu. Muhammad, Khadijah itu orang. Atau boleh misalnya nanti Muhammadnya diganti dengan kata yang bermakna profesi. Misalnya pedagang. Pedagang bahasa Arabnya apa? At-tajiru ya. Nah, kalau mubtada di awal kalimat, kalau bukan orang ya itu pakai alif lam ya. At-tajiru misalnya pedagang itu kaya. At-tajiru ghaniyun. Kalau kalimat at-tajiru ghaniyun kita ubah menjadi negatif, macam mana kalimatnya? Laisa. Tajiru Laisa. goniyan. Laisa tajiru goniyan. Goniyan. Laisa at-tajiru
Gonian. Nah, Gonian. gonian ada alif ya setelah yanya ya. Karena bukan tamar butoh. Naam. Laisa tajiru gonian. Atajiru sebagai apa kedudukannya? Ada. Mubtada. Isim laisa, maaf. Isim. Ya. Laisa. Gonian apa kedudukannya robnya? Khabar laisa. Kabar Laisa. Khabar Nah, laisa. jadi mubtadanya atau isim laisanya itu boleh nama orang, boleh juga profesi atau pekerjaan dari orang. Begitu. Khobarnya juga boleh kata sifat atau kata benda. Baik, silakan. Saya beri waktu 1 menit. Silakan Bapak Ibu tuliskan di buku masing-masing buat kalimat mudzakkar dan muannas. Masing-masing ada jumlah positifnya ijabiyah yang juga ada jumlah salbiyahnya. Silakan. Bapak Ibu silakan tulis dulu ya di buku, nanti disampaikan. Oke. Ini boleh screenshot dulu ya apabila ada Bapak Ibu yang ada waktu. Sudah ya? Ustaz, saya boleh? Saya Ya, cuba. Ibu siapa? Ibu Sarifah Ruqayyah. Ibu Salama. Ibu Salama, mohon maaf suaranya saya masih silap. Masih silap Ibu. Silakan Ibu Salama. Zaidun zakiyun untuk muzakkar. Positif. Nah, saya langsung tulis ini aja di sebelah kanan ya. Zaidun Zakiyun. Zakiyun. Ya, Ya. bagus. Itu positif. Yang negatifnya laisa. Laisa Zaidun zakiyan. Nah, laisa Zaidun Zakiyan. Tuh, Okey, untuk begitu. Bagus. untuk Ini mudzakkar ya. Ya, muzakkar. Untuk Bagus. muannas, Muannasnya untuk muannas Zainabu zakiyatun. Zainabu Zakiyatun. Ya. Terus Laisat Zainabu zakiyatan. nah, begitu. Laisat Zainabu Zakiyatan. Nah, seperti ini. Bagus. Bagus, selamat Puan Salama. Selamat. Alhamdulillah. Selamat. Mumtaz. Ada lagi yang lain? Anu Ustaz, Siapa? Mustaqim Ustaz. Kamu Mustaqim, silakan. Ya. Oke. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Ya. Terus? Negatifnya laisal kitabu jadidan. Bagus. Laisal kitabu jadidan. Nah, seperti ini. Bagus. Ini mudzakkar. Muannasnya? Fatimatu Fatimatu qadiman. Qadimun. Perempuan kan? Qadimatun dong. Qadimatun. Astagfirullah. Ya, qadimatun. Muannas. Qadimatun. Ini Ustaz, artinya qadimatun. Baru. Oh, bukan baru, datang. Oh, qadimatun. Baik, baik. Masih Paham, begini Ustaz. paham. Begini. Fatimatu qadimatul Sebentar. Fatimatu qadimatun. Ya. Bentar. Ini Bapak Ibu, ini perlu diketahui. Ini rupanya saya belum buat video di mufradat ya. Sampai 140 video ini qadimun dan qadimun saya belum buat videonya. Video mufradat. Sampai 140 mungkin Pak Haji Parman, Pak Bu Hajri belum dapat video lebih dari 140 ya, karena sampai terakhir ini 140 number ya. 140 nomor ya. Nah, ini qadimun dan qadimun ini perbedaannya panjang dan pendek. Kalau qadimun, mohon maaf. Kalau ko-nya panjang qadimun itu maknanya berbeda dengan qadimun. Kalau qadimun ini lama, Oh iya Ustaz. old. Kalau qadimun ini artinya datang. Qadimatun.
Kam ya, datang. Nah, jadi kalau kalimat Fatimatu qadimatun, ini artinya adalah Fatimah datang. Oh iya iya. Tapi kalau Fatimah qadimatun, Fatimah itu lama. Ya, dari segi bahasa bisa, cuma maknanya maksudnya macam mana? Fatimah itu lama. Tua. Orang lama ya. Lama datangnya Ustaz. Maksudnya sudah tua. Satu. Lama Ya, kalau tua datangnya. bahasa Arabnya bukan qadim, bukan. Kibar. Kalau tua kabirun ya. Tapi kita gunakanlah kata qadimatun. Fatimah datang gitu ya. Fatimah tuh qadimatun. Nah, bagaimana bahasa Arabnya? Nah, negatifnya. Fa'il lah istilahnya qadim. Laisat Ya, ini simpa'il, betul. Laisat laisat Fatimatu ya, qadimatan. qadimatan. Fatimah tidak datang, begitu. Baik, bagus. Udah 2 orang. Siapa lagi? Mau coba? Ustaz, maaf Ustaz. Saya cuba Ustaz. Saya Ustaz, cuba. saya Ya. nak tanya, Ibu Laila ya? khadimatun tu pembantu Ustaz. Khadimatun. Qadimatun itu pelayan atau pembantu. Qadimatun ini pelayan atau pembantu. Tapi lebih tepatnya bermana pelayan. Orang yang melayani. Oh, Orang yang melayani. Kalau pembantu, kalau di Indonesia itu misalnya pembantu rumah tangga. Kalau di Singapura, Malaysia, orang yang ikut membantu di rumah kita itu namanya apa? Pembantu juga. Sama. Kalau di sini namanya pembantu rumah tangga, PRT ya. Pembantu rumah tangga kalau di Indonesia. Khadimah. Nah, juga disebut dengan khodimah, pelayan. Tapi kalau dari segi mana asalnya, khodimatun itu pelayan yang melayani apapun. Sedangkan kalau betul. bantu Betul. sebenarnya bisa menggunakan kata musa'idun, pembantu, musa'id. Musa'id. Ya tergantung Musa'idun. daerahnya, tergantung bangsanya, tergantung bahasa di negara yang bersangkutan untuk menyebut orang yang membantu di rumah kita itu biasanya disebut dengan pembantu rumah tangga atau pelayan rumah tangga. Nah itu beda-beda nanti ya, beda-beda. Tapi kita mungkin berpikir kalau misalnya pelayan maka khodimatun. Begitu, boleh lah. Ya Ustaz. Ya. Saya Siapa cuba. mau coba tadi? Saya cuba ya. Saya nak coba. Okay, Ya, Bu Ani Salma, silakan. Rajulun qawiyan. Ulangi Bu. Boleh. Rajulun qawiyan. Itu negatif atau positif? Qawiyun. Qawiyun. Iya. Ibu itu mubtada. Kalau mubtada Mubtada. gunakan alif lam. Ar-rajulu. Ar-rajulu qawiyun. Ar-rajulu qawiyun. Kan? Iya, ar-rajulu qawiyun. Laisa rajulun. Ar-rajulu. Ar-rajulu Ar-rajulu qawiyan. qawiyan tuh, laisar rajulu qawiyan. Ya. Ingat, mubtada adalah isim yang ada di awal kalimat. Apabila mubtadanya bukan terbuat dari nama orang, maka mubtada biasakan selalunya atau biasanya menggunakan alif lam, ma'rifat. Makanya tadi Bu Ani Salma menyebut rajulun itu sedikit lagi awali alif lam. Ar-rajul. Sedangkan khobar biasanya atau selalunya tidak menggunakan alif lam, makanya qawiyun. Ar-rajulu qawi. Paham ya? Ya. Semuanya ya? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus Ar-rajulu muannasnya Puan. qawiyun. Ya. Muannasnya, muannas. Muannasnya. Laisa. ya. Laisa. Itu aja ya. Muannas Laisat. siapa muannas? Ganti. Laisat. Tadi saya nggak bisa ikut nih. Laisat. Seharian. As-sayyaratu jadidun. Boleh? Bagaimana Puan? Laisat sayyarah
jadidatun. Yang Jadidatan. positif dulu Ibu, yang ijabiyah dulu. Oh, as-sayyaratu As-sayyaratu. jadidatun. Nah, begitu. As-sayyaratu jadidatun. Negatif, salbiyah. Laisat sayyaratu Laisat jadidatan. as-sayyaratu Jadidatan. jadidatan. Nah, seperti ini. Begitu. Paham ya? Ya. Satu Insyaallah, lagi, pelan-pelan, satu lagi. Siapa pelan-pelan. mau coba? Satu orang Saya lagi. Pak Ustaz. Saya Pak Ustaz. Siapa ini? Lut Pak Ustaz. Oh, Pak Lud. Silakan Pak Lud. Al-masjidu kabiratun. Al-masjidu Kabiratun. muzakkar muannas al-masjidu. Oh, kabirun Ustaz. Maaf. Kabirun, al-masjidu kan muzakkar. Baik, tolong ingat, khobar itu harus sama dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya muzakkar, maka khobar juga muzakkar. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga muannas. Yang muannas itu dicirikan dengan tamar butoh. Begitu. Baik, silakan lanjutkan. Negatifnya macam mana? Bagaimana? Halun. Laisa masjidu Laisal, ada alif lam, Pak. Laisal ya, Laisal al-masjidu Laisal Kabiron. masjidu kabiron. kabiron. Nah, seperti ini ya, kabiron. Muannas. Safira tilmidatun. Safira nama orang. Ya, Sofiro Timidatun. tilmidatun. Jadi karena nama orang tidak menggunakan tamar butoh ya. Negatifnya? Laisat safira Ya. tilmidatan. Laisat Safiro Tilmidatan. Ilmidatan. Bagus. Nah begini, paham ya Bapak Ibu ya? Paham Ustaz. Ya, mungkin begini ada yang bertanya, Safira itu tulisan Arabnya macam mana? Ya tergantung kita nulis Arab, nulis Latinnya macam mana, bagaimana? Safira atau Safira? Oh, yang atas Ustaz. Kalau yang atas berarti pakai sod, berarti Oh, pakai Sofiratun. sod. Nah kalau yang bawah Safira, berarti yang ini Safira. Artinya ambassador, duta besar. Safira, Oh. duta besar. Kalau Kalau pakai bahasa sod apa, Inggrisnya ambassador ya. Kalau Duta pakai besar sod bahasa Singapura, Malaysia apa? Duta. Ambassador. Duta. Duta. Oh duta besar, sama duta ya, duta. Ada besar tak? Duta. Duta saja. Tak ada besar. Duta saja. Duta Tidak ada besar ya? saja. Kalau di Indonesia namanya duta besar. Itu ambassador. Nah, bagus, selamat. Beginilah contoh membuat kalimat positif dan negatif. Al-jumal al-ijabiyah dan al-jumal atau al-jumlah as-salbiyah. Kalimat positif bahasa Arabnya apa? Jumal. Al-Jumal al-Ijabiyah. Al-jumal al-ijabiyah. Al-jumal jamak, kalau mufradnya al-jumlatu al-ijabiyatu. Kalau kalimat negatif Al-Jumal. Al-Jumal Al-Salbiyah. al-jumal al-Salbiyah. ya. Positive sentence dan negative sentence ya. Oh, nama orang Salbiah Ustaz, negatif ah. Salbiah. Ada nama orang Salbiyah ada? Ada nama orang Salbiah? Ada. Salbiyah. Kalau ijabiyah ada tak? Ijabiyah. Jabiah tak ada. Belum ada pernah Tak dengar. ada. Salbiyah lebih ramai ya gunakan salbiyah. Kalau ijabiyah belum kita dengar ya. 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 Ya, hidup itu ada ijabiyah, ada salbiyah. Kalau tak ada salbiyah, hidup tak berjalan. Benar. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu tak? Ustaz, Boleh screenshot ya ini. Safira, tadi Ustaz kata duta. Kalau Safira, Safirun atau Safiratun, dia orang yang bersafar Ustaz. Nah,
Orang yang musafir, orang yang bersafar itu bahasa Arab bukan safirun, tapi musafirun. Musa Kata safirun ada mim. tidak digunakan untuk makna orang yang berjalan. Safar, tidak. Orang yang melakukan safar itu dalam bahasa Arabnya menggunakan musafirun, Mim. bukan safir. Ada mimnya, ada mim mu, depannya. ada mu, mu. Okey, baik. Nah, coba tebak Bapak Ibu, musafirun ini kalau dikembalikan ke fi'il madi apa? Safarah. 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 Baik. Musafir ini isim atau fi'il? Safarah, yes. Isim. Fa'il. Isim fa'il, benar. Isim fa'il. Nah, ini isim fa'ilnya terbuat dari fi'il mazid atau fi'il mujarrad? Mazid. Mazid. Satu. Fi'il mazid. Mazid. Mazidnya tambahan apa? Satu. Alif. Alif. Alifnya di mana? Alif di tengah. Huruf ba'da. Alif setelah Ba'da fa sin. fi'il. Makanya, fi'il madinya adalah safaro. Safaro. Mudah mengidentifikasi fi'il madi dari sebuah isim fa'il. Yang mazid itu mudah. Musafir ada alif nih, berarti fi'il madinya safaro, begitu. Nah, sekarang saya balik apabila ada kalimat begini. Misalnya nakaha. Isim fa'ilnya apa? Munakihun. Munakihun. Jalasa. Isim fa'ilnya macam mana? Jalisun. Jalisun. Nah, begitu saja. Ini isim fa'il ini disorot, nanti kita belajar khusus, tapi dengan cara begini kita langsung bisa praktek sedikit-sedikit, tapi langsung aplikasikan ya. Nah, sekarang kalau ada kalimat ini nih, kita sering dengar kan kalau gini. Munafikun kan sering dengar ya kita nama ini, kata ini. Ya. Dia munafik. Munafik. Fi'il madinya macam mana? Nafaqah. Nafako atau nafako? Nafako. Mazid mujarrad. Mazid. Mazid. Dari mana kita tahu munafikun adalah mazid? Dari alif. Ada alif ya. Alif ini. Sudah apa PN? Ada alif setelah fa fi'il. Begitu ya, mudah ya? Itu, Mudah, Ibu Ustaz, Lela. tapi mudah lupa. Lupa biasa Puan, karena kita manusia. Selagi Ya. masih manusia, ada peluang untuk lupa. Iya, betul. Siapa Ibu? Lupa 1 ingat 5, bagus. Ingat 1 lupa 5. Ya. Tak apa, tak Baik. apa. Pelan-pelan. Ya, bagus. Cukup ya sampai sini ya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sudah menulis di buku masing-masing contoh yang seperti kita lihat di screen ini ya. Ya, itu buat contoh kalimat. Nah, alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu semua. Zaidun ini mufrad atau musanna? Mufrad. Right. Arojulu Mufrad. mufrad. Alkitabu Mufrad. mufrad. Almasjidu Mufrad. mufrad. Nah, kita lanjutkan ke musanna yang 2 orang. Bagaimana kalau 2 orang? Nah, kita ambil contoh misalnya kalimat yang lain, misalnya at-talibu mujtahidun. At-talibu mahirun. Tuh. Mohon maaf, salah tulis. Musanna tuh bukan ini. At-talibani ya, musanna tadi saya salah tulis. At-talibani mahironi. At-talibani mubtada. Terbuat dari kata musanna bermakna 2 orang. Karena mubtadanya musanna 2 orang, maka khobarnya juga musanna 2 orang juga. Dan cara membuat kata musanna
adalah dengan menambahkan ani di akhirnya. Semula at-thalibu satu pelajar, satu siswa. Ketika dua orang maka menjadi at-thalibani, tambahkan ani. Dan karena mubtadanya musanna, maka khobar juga harus musanna, harus sama. At-thalibani mahironi. Mahironi. Ini muzakkar ya. Sekarang yang muannas. At-thalibatani. Mahiratani. Nah, at-thalibatani ada huruf ta. At-thalibatani muannas kan, perempuan. Ya, ya. Makanya khobarnya juga harus menyesuaikan. Maka menjadi mahirotani. 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 Ini jumlah ijabiyah. Positif. Sentence, kalimat positif. Nah, sekarang bagaimana kalimat ini, mudzakkar muannats ini yang musanna kita ubah menjadi negatif. Laisa. Nah, Ibu semua. At-talibain. Bagaimana? Baik. Saya simpan laisanya di setelah mubtada ya, atau libani. Laisa. Mana khabar dalam kalimat atau libani mahironi? Mahironi. Mahironi. Nah, karena khabar ini diawali oleh laisa, maka ada perubahan. Roni menjadi roini. Khobar laisa mengalami perubahan harokatnya. U menjadi a, un menjadi an. Nah, kalau ani menjadi aini. Atau libani laisa mahiraini. Raini. Betul. Bagaimana yang muannas? Atau libatani. Laisat. Laisa. Atau libatani laisata. Kemarin kita bahas, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Atau libatani laisata. Mahirotaini. Tuh. Ada huruf ta. Laki-laki tidak ada huruf ta. Kalau perempuan ada huruf ta. Karena ta itu adalah ciri perempuan, ada titik dua di atasnya. Sedangkan laki-laki tidak ada titik duanya, makanya laki-laki tidak ada taknya. Atau libatani laisata mahirotaini. Ustaz, kita Ya. boleh letak di hadapan yang negatifnya tu. Baik, tunggu sebentar. Tunggu Ibu. Nah, jadi formula perubahan untuk musanna khobar laisa itu dari ani menjadi apa? Aini. Paham ya? Iya. Perubahan khobar laisa apabila khobar laisa itu terbuat dari kata musanna, maka ani menjadi aini dan tani menjadi taini. Tuh. Taini. Tani menjadi taini. Tadi yang mufrad u a un an. Ani. U a un an. Terus tu ta tun tan. Itu yang mufrad kan? Laisa. Kalau musanna ani menjadi aini, tani menjadi taini. Nah, sekarang menjawab pertanyaan dari Ibu Laila, Wan Laila. Bagaimana atau macam mana apabila kata negatif laisa disimpan di hadapan, di depan, sebelum mubtada? Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Nah, coba lihat. Ini saya kasih tanda ya.
Sekarang saya kasih tanda merah. Nah, kalau laisa ditempatkan setelah mubtada, maka laisa itu juga harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Apabila mubtadanya musanna 2 orang, maka laisa juga harus bermakna 2 orang. Laisa panjang. Alif ini bermakna 2 orang kan? Benar tak? Benar. Laisata juga ini bermakna 2 orang. Panjang, ada alifnya. Saya ulangi. Apabila kata negatif laisa disimpan setelah mubtada, maka kata laisa itu harus menyesuaikan dengan mubtadanya dalam hal musanna atau nanti juga jamaknya. Kalau musanna mudzakkar berarti laisa. Kalau musanna muannas berarti laisata. Lalu bagaimana apabila laisa ditempatkan di depan atau di hadapan sebelum mubtada? Nah, kabar gembira untuk kita semua Bapak Ibu. Kabar gembira. Kabar gembira. Kabar gembira benar. Atau alibani mahiro ini. Tuh. Oh, cuma ditukar sok play saja ya. Mengapa saya sebutkan kabar gembira? Karena laisa untuk musanna sama dengan yang mufrad. Laisa ini kan mufrad juga. Laisa, betul tak? Tadi kan laisa Muhammadun Sadidan. Oh, dia balik kepada mufrad. Oke. Oh, Kembali ke mufrad, benar. Laisa at-talibani mahiro ini. Kalau misalnya mufrad misalnya ya. Misalnya gini. Laisa at-talibu. At-talibu mufrad apa musanna? Mufrad. Maka tetap laisa. Mubtadanya at-talibu, isim laisanya at-talibu mufrad. Negatifnya laisa. At-talibani musanna. Isim laisanya tetap laisa, sama dengan laisa yang di bawahnya, mufrad juga. Begitu. Begitu punya muannas. At-talibatani. Mahirotaini. Bagaimana laisatnya? Laisat atau laisata? Laisat. Laisat. Laisat ya Bu ya. Begitu. Jadi kesimpulannya, kalau laisa ditempatkan di hadapan sebelum mubtada, maka laisa tetap berbentuk mufrad. Hanya saja tinggal sesuaikan apabila mudzakkar, maka tidak menggunakan ta di ujungnya, di akhirnya. Dan apabila muannas, maka tempatkan ta mursalah di ujungnya. Laisat. Sampai sini paham Bapak Ibu? Mana yang lebih mudah? Laisa di hadapan atau laisa di tengah? Mudah di depannya. Di depan. Mudah di depan. Makanya tadi saya beri sebut kabar gembira. Karena lebih ringan. Afwan Ustaz,
Ya, Bila Laisa ditempatkan di hadapan, adakah perbezaan dari segi makna apabila berbanding dengan Laisa di tengah? Dari segi maknanya. dari segi mana ya? Baik. Saya pernah sampaikan di hari Jumat bahwa kalau sebuah kata disebut di awal, maka kata itu adalah fokus, titik tekan, atau stressing point dari kalimat tersebut. Kalau ada sebuah kata disebutkan pertama kali di awal, berarti penekanan dari kalimat itu ada pada kata yang pertama disebutkan. Jadi kalimat at-talibani laisa yang biru ini, yang warna biru ya. Di sini yang disebut pertama apa? At-talibani, 2 siswa. Berarti titik tekan dari kalimat ini fokusnya ada pada kalimat, ada pada kata at-talibani, 2 siswa. Sedangkan jumlah atau kalimat yang ada pada warna merah ini, laisa at-talibani mahiroini, karena yang disebut pertama adalah laisa, kata negatif, berarti titik tekan dari kalimat ini adalah kata negatifnya laisa. Begitu. Jadi perbedaannya terletak pada titik tekan kata atau kalimat pada jumlah atau pada kalimat. Titik tekan kata pada kalimat, atau dalam bahasa Melayu titik kalimat pada jumlah, begitu. Gitu Ibu Haji. Syukran Ustaz. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, Pak Mustaqim. Kalau dari segi kata ya Ustaz, laisa, fi'il, huruf atau isim Ustaz? Ya, laisa masuknya ke fi'il. Fi'il ya. Fi'il dengan perlakuan khusus. Maksudnya gini. Nah ini kita sudah baca sorof ya, tebak Bapak Ibu. Laisa ini kan tadi saya bilang disebut dengan fi'il. Kenapa disebut dengan fi'il? Karena ini sama dengan kana. Ini kan akhwatnya kana, saudaranya kana. Kana, asbaha, dan lain-lain lah. Kita nggak usah berpanjang lebar di sini dulu. Karena fi'il madi bukan? Fi'il madi. Asbaha juga fi'il madi. Mazid diawali a. Nah, laisa ini temannya kana, atau yang disebut dengan akhwatnya kana, akhwatu kana. Karena kana fil madi, asbah fil madi, yang lain-lainnya pun amsal, dolla juga fil madi, berarti laisa juga fil madi. Nah, tetapi perhatikan Bapak Ibu, ini laisa kalau kita masukkan dalam kategori fi'il yang kita bagi, ini laisa masuknya rumpun berapa? Laisa, rumpun berapa? Ada yang tahu tak? Rumpun 4. Rumpun 4. Rumpun 3. 3. Rumpun 3. Ini ada ya di tengah. Fa fi'il huruf lam. Oke? Ain fi'il huruf ya. Dan lam fi'il huruf sin. Berarti di tengah ada huruf ya. Seperti kata goibun. Ya kan? Goibun. Goibun dari kata goba. Goba, goyaba. Lalu goibun atau goiba di sini. Nah, laisa ini di tengahnya ada huruf ya. Berarti kalau kita kembalikan ke fi'il madi, ini masuknya dalam rumpun 3, sama dengan goba, goyaba. Wazannya wazan berapa? 9. 9. Ya. Ain fi'ilnya berupa ya. Goyaba, ayaba, mayala dan sebagainya.
Nah, kalau goiba dari kata goba. Kalau aiba dari kata apa? Dari kata apa? Maba. Aba, benar. Kalau sairo dari kata apa? Saro. Aro. Nah, tetapi menariknya Bapak Ibu semua, laisa berbeda. Tidak ada kita temukan laisa itu fil madinya adalah asalnya lasa, itu tidak ada. Tidak ada kita temukan lasa, tidak ada. Yang kita temukan adalah laisa saja. Sebab dia Ada rasa. hukumnya mabni Ustaz. Sebab dia mabni Nah. Zid. Fil madi semuanya mabni. Mabni. Fil madi semuanya mabni. Cuma laisa ini ada kekhususan. Dia seperti fil madi, makanya disebut dengan ahwatu kana, tetapi bentuknya ada perbedaan. Yani perbedaannya ini ada huruf ya yang dimunculkan laisa. Ya-nya dimunculkan ya. Seharusnya kan menggunakan alif sebagaimana yang lain-lain. Tapi laisa berbeda, beda perlakuan. Begitu. Nah, maka kalau ditanya laisa ini masuknya ke fi'il apa? Fi'il atau isim? Menurut saya ini masuknya fi'il, sama dengan kana, karena akhwatnya kana. Fi'ilnya pun fil madi, tetapi beda perlakuan, kekhususan tersendiri. Ada kekhususan tersendiri untuk laisa. Begitu. Dan dari mana ini kita tahu ini adalah fil madi? Lihat lam fi'ilnya fathah. Karena fil madi itu ujungnya fathah. Cirinya madi kan huruf terakhirnya fathah. Masih ingat? Ya. Ya kan? Kalau fil mudhari huruf terakhirnya apa harokatnya? Dhamma. Dhamma. Berarti yang fathah itu apa? Fi'il madi. Makanya saya mengatakan bahwa laisa itu masuknya fi'il dan fi'ilnya fil madi, tetapi memiliki perlakuan khusus berbeda dengan fi'il madi yang lain. Begitu. Tidak bisa ditasrif ya Ustaz. Tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif. Mohon maaf, maksudnya ditasrif bagaimana? Kayak madi, fi'il madi, amr. Oh, tidak ada mudorenya, tidak ada amarnya, tidak ada nahinya. Laisa, yalisu, lisla, talis, tak ada. Tidak ada. Tasrif istilahinya tidak ada. Tidak ada perubahan dari madi ke mudore ke amar ke nahi, tidak ada. Tasrif istilahi itu kan? Masih ingat tasrif istilahi ya? Iya betul Ustaz. Ya. Tetapi kalau tasrif lugawi ada. Iya. Tasrif lugawi, ingat tasrif yang berdasarkan lu dan gue, kamu dan saya. Laisa ini domirnya apa? Huwa. Dua. Kalau ana? Lastu. Lastu. Anta? Lasta. Lasta. Kalau anti? Lasti. Nah itu berarti domir apa? Itu berarti tasrif apa itu? Lugawi. Tasrif lugawi. Jadi laisa itu tidak ada tasrif istilahinya, tidak ada. Tetapi tasrif lugawinya ada. Makanya tadi Pak Mustaqim bertanya, tidak bisa ditasrif. Ya tergantung tasrif apa dulu. Kalau tasrifnya lugawi ada. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Itu tasrif lugawi dari laisa. Sedangkan tasrif istilahi fil madi, mudhari, amar, nahi untuk laisa tidak ditemukan, tidak ada. Tetapi Ustaz macam dia sama dengan kana kan, ada beradik. Kana ada kan? Mudhari dia kana yakunu. Kalau kana ada. Kalau kana ada. Betul. Kalau kana ada, Bu. Makanya laisa ini khusus. Ustaz, ni Fil madi fi'il yang memiliki perbedaan dari yang umumnya. ini sama apa fi'il madi nakis Ustaz, bukan? Ya, baik. Nah, laisa itu kan disebut sebagai saudaranya kana. Kana, asbah, dan teman-teman. Bapak Ibu, setiap fi'il sebentar.
Fi'il itu artinya apa fi'il? Pekerjaan. Pekerjaan atau Kerja. perbuatan ya fi'il itu ya. Setiap perbuatan pasti ada pelakunya tidak? Ada. Ya. Pasti. Ada fa'ilnya. Nah, kata kerja bahasa Arabnya apa? Fi'il kan? Fi'il. Pelakunya apa disebutnya? Fa'il. Fa'ilun. Fa'il. Fi'il fa'il. Nah, apabila sebuah fi'il diikuti oleh fa'il atau memiliki fa'il, maka fi'il itu disebut dengan fi'il tam. Sempurna. Sempurna. Tamun itu sempurna atau lengkap, komplit. Komplit. Komplit campur telur ya, kalau di sini biasanya bilang gitu. Makanya komplit campur telur ya, campur telur. Kenapa disebut komplit atau tam? Karena fiilnya diikuti oleh fa'il. Pelaku pekerjaan ada pelakunya. Nah, sedangkan laisa, tadi laisa itu sesudah laisa ada apa? Ada isim, ada khobar kan? Ya. Ya. Nah, berarti laisa tidak memiliki fa'il, benar tak? Iya. Betul. Tidak ada maf'ul bihnya. Ya. Nah, karena laisa tidak memiliki fa'il, maka laisa itu diikuti oleh isim dan khobar kan? Nah, makanya laisa tidak disebut sebagai fi'il yang lengkap. Mengapa disebut tidak lengkap? Karena tidak punya fa'il. Berarti tidak lengkap, tidak punya pelakunya. Karena laisa itu tidak lengkap, tidak punya pelaku, tidak punya fa'il pelaku, maka disebut dengan fi'il naqis. Apa fi'il naqis? Yang Tidak kurang. sempurna. Tidak sempurna. Kurang, yang tidak lengkap, tidak sempurna. Dan itu berlaku juga dengan teman-temannya laisa. Apa teman-temannya laisa? Kana, Asbaha. asbaha, Hamzah. dan teman-teman yang lainnya. Maka kana itu juga fi'il naqis. Kenapa? Karena tidak ada fa'ilnya. Sebab kata sesudah kana disebut dengan isim dan sesudahnya lagi disebut dengan khobar kana. Begitu Ibu Ruqayyah. Ya, faham Ustaz. Terima kasih. Ustaz, Ya. maaf. Kalau kita katakan laisa laisa mualliman, jadi yang mustatirnya tu isim ya, kerana di situ tak ada fa'il. Ya, ya disebutnya isim. Yang mustatirnya itu isim. Ismu domirun mustatirun. Isimnya adalah domir mustatir begitu. Domir yang tak terlihat, yang tersembunyi. Baik Ustaz, Ya. Baik, ini saya lanjutkan dulu dengan jama ya biar selesai pelajarannya hari ini. Nah, ini adalah yang contoh musanna, 2 orang. Tuh. Sekarang kita ambil contoh yang muannas, yang jama. Tuh, yang jama. Jama dari tolibun apa, Bapak Ibu? At-tullabu. At-tullabu. Coba bahasa Arabkan. Para murid itu mahir. Macam mana bahasa Arabnya? At-tullabu. Mahiruna. Mahiruna. At-tullabu jama. Mubtadanya jama. Karena mubtadanya jama, maka khobarnya juga harus jama. Dan jama untuk kata mahirun adalah menggunakan jama yang paling mudah, paling senang, yakni guna. Mahiruna. Kalau at-talibu bukan at-talibuna tapi at-tullabu. Oh gitu Ustaz. At-tullabu jama apa? Jama taksir. Jama taksir. Jama Di taksir. kita ngacir ya. Ya. Taksir. Kalau mahiruna jama apa? Jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim. Nah, mubtada dan khobar beda-beda jama boleh. Mubtadanya taksir, khobarnya salim. Boleh. Atau sebaliknya, mubtadanya salim, khobarnya taksir,
Boleh, asal dua-duanya sama-sama jamak. Pilihan taksir atau salim tergantung jenis katanya, tidak bisa dipaksakan. At-tulabu mahiruna. Ini muzakkar. Sekarang kalau muannasnya, at-talibatu, jamaknya macam mana? Tolibatun. At-talibatu. Betul. Mahir. Tolibatu. At-talibatu mahiratu. Mahiratun. At-talibatu. Kalau perempuan, jamaknya tinggal tambahkan atu di belakang. At-talibatu. Karena ada alif lam maka tak bertanwin. At-talibatu. Sedangkan mahiratun tidak ada alif lam makanya bertanwin. Ya. At-talibatu mahiratun. Nah, sekarang kita ubah menjadi negatif. Dan kata negatifnya kita simpan dulu setelah mubtada. Bagaimana tuh? At-tulabu laisu mahiruna. At-tulabu Mahirina. Ya. Ada laisu. At-tulabu laisu. Mahirina. Kalau jama laisu ya, laisu. Lastu, lasta, laisa. Kemudian nahnu, lasna, laisu gitu kan? Ya. Nah, khobarnya macam mana? Mahirina. Berubah juga. Mahirina. Mahiruna berubah menjadi mahirina. Una menjadi ina. Ua, un, an. Ani, aini, una, ina. At-tulabu laisu mahirina. Ini kata negatifnya disimpan setelah atau selepas mubtada. Sekarang bagaimana apabila kata negatifnya disimpan di hadapan sebelum mubtada? Bagaimana? Laisa. Laisa tulabu. Laisa. At-tulabu tetap mufrad ya. Laisa tulabu mahirina. At-tulabu mahirina sama dengan yang biru. Tapi laisanya berbeda kalau di hadapan. Jadi kalau kata negatifnya disimpan di hadapan itu lebih ringan, lebih mudah, lebih senang. Tidak usah repot mengganti musanna dan jama. Udah mufrad semua. Makanya tadi saya sampaikan kabar gembira karena memang menggembirakan kita semua. Tidak repot. Senang ingat Ustaz. Ya, mudah ingat. Senang ingat. Lalu bagaimana yang muannas? Yang mana? At-talibatu. Olabatu. Dia jamak. Adakah dia jamak? Taksi juga. Apa Ibu? Ada yang bertanya? At-talibatu. Olabatu. At-talibatu. At-talibatu lasna At-talibatu lasna. Tuh, muannas ya? Ya. Tin. Kasrah. Atu menjadi ati, atun menjadi atin. Formulanya dulu kita sampaikan. U, a, un, an. Ani, aini, una, ina. Tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Itu ingat ya? Pernah sampaikan ini kan saya? Ada Ustaz, tapi Ya, sudah nanti lupa. kita bahas lagi. Ini bagian dari nyanyian kita yang kesekian kalinya. At-talibatu lasna mahiratin. Nah sekarang coba lasna kita simpan di hadapan. Bagaimana?
Laisat. Laisat. Kembali ke mufrad, laisat. Tapi mu'annas. Laisat at-talibatu mahiratin. Tuh, tetap laisat. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ini boleh screenshot dulu ya. Nanti saya mau hapus. Nanti mau saya buat kesimpulan yang lebih apa ya? Lebih langsung. Dilihat satu tatapan, satu pandangan, semuanya dapat. Baik, saya hapus. Ustaz, Ya. dia tak jamak taksir selain daripada tulab bagi zakar. Atau labatu, iya benar. Betul ya? Betul. Ya, Tolibun, tolibani, tulabun atau tolabatun. Tolibun ini mufrad. Nah, jamannya boleh tulabun, boleh tolabatun. Nah, tolabatun ujungnya ada tamar butoh kan? Nah, tapi ini meskipun ada tamar butoh, ini tamar butoh ini bukan ciri perempuan. Tolabatun ini muzakkar. Tidak semua tamar butoh adalah perempuan. Nanti kita akan belajar ini pada pertemuan berikutnya insya Allah. Baik, saya akan tuliskan dulu yang ini. Tadi at-talibu Kenapa tulisannya kok kecil ya? At-talibu mahirun. At-talibani mahironi. At-tulabu mahiruna. Nah, ini adalah kalimat positifnya. Bagaimana kalimat negatifnya? Laisa. Laisa at-talibu Mahirah. Laisa mahirun. mahirun. Kamu sana laisa at-talibu mahiroin ini. Yang jamak laisa at-tulabu mahirina. Oke. Itu yang nomor 2 tidak salah Ustaz. Nulisnya. Apa? Yang nomor 2 tidak salah itu nulisnya. Taliban ya. Tulisan silap. Laisa Taliban. Oh, maaf ya, salah tulis. Makasih Pak, diingetin. Ya, laisa talibu mahiron, laisa talibani mahiroini, laisa tulabu mahirina. Ini laisanya di depan. Oke. Baik ya. Nah, sekarang yang bawahnya. At-talibu laisa mahiron, at-talibani laisa mahiroini, at-tulabu laisu mahirina. Tuh. Ini kesimpulan yang tadi kita bahas. Ini mufrad, musanna, jama. Mufrad, musanna, jama. Nah, begitu. Boleh Bapak Ibu screen ya. Screenshot. Ini muzakkar apa muannas? Muzakkar. Nah, sekarang saya buat yang muannasnya. Kalau sudah screenshot saya mau hapus ya Bapak Ibu ya.
Baik. At-talibatu mahiratun. At-talibatani mahiratani. At-talibatu mahiratun. Ya. Sekarang yang negatifnya. Laisat at-talibatu mahiratan. Terus laisat at-talibatani mahirataini. Jamannya laisat lagi, laisat at-talibatu mahiratin. Ya. Sekarang yang laisatnya kita simpan setelah mubtada. Di tengah itu maksudnya setelah mubtada ya. Setelah mubtada. Selepas mubtada. At-talibatu laisat mahiratan talibatani laisata ma jangan lupa tak tanya namanya at-talibatu lasna mahiratin. Nah begitu Bapak Ibu. Mufrad, musanna, jama'. Mufrad, musanna, jama'. Dah. Ya ini silahkan screenshot ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau laisat disimpan sebelum mubtada atau di hadapan sebelum mubtada, maka laisa tetap berbentuk mufrad sekalipun isimnya mufrad, musanna atau jama'. Namun apabila kata negatif itu disimpan, diletakkan, ditempatkan sesudah mubtada, maka kata negatif itu harus menyesuaikan mubtadanya. Apabila mubtadanya mufrad, laisanya juga ikut mufrad. Apabila mubtadanya muannas, apabila mubtadanya musanna, maka kata negatifnya juga musanna. Dan apabila mubtadanya jama', maka kata negatif juga harus jama'. Itu saja kesimpulannya. Baik, silakan Bapak Ibu, barangkali ada mau pertanyaan, ada soalan, silakan. Ustaz, kalau laisat di tengah-tengah, kita i'rab pun kita cakap at-talibatu itu sebagai isim laisat juga. Bukan mubtada. Baik, baik. I'rabnya ya. Baik. Kita ambil contohnya ini. Ya. Silakan Bapak Ibu tengok ya. Kalimah atau jumlah yang saya beri tanda merah. Laisat atau libatu mahiratan. Laisat ini tadi kata negatif atau fi'il naqis ya. Atau libatu apa namanya? Isim laisat. Laisat, betul. Semula mubtada, tapi karena diawali oleh laisat maka namanya namanya isim laisat. Mahiratan apa namanya? Kedudukannya?
Khobar laisat. Laisat. Oke, sini sudah paham. Baik. Sekarang yang bawah. At-thalibatu laisat mahiratan. At-thalibatu apa kedudukannya? Mubtada. Ada. Mubtada. Mengapa disebut mubtada? Awal kalimat. Isim di awal kalimat. Ini kawal kalimat. Nah, isim di awal kalimat berarti ada apa sesudahnya? Kapan? Khobar. Mana khobarnya? Laisat mahirat. Laisat mahirat. Khobarnya ini. Khobarnya satu paket. Tuh, khobar. Okey. Okey. Tapi ada unsur-unsur. Ada beberapa unsur. Apa saja? Pertama, laisat adalah fi'il naqis. Yang kedua adalah isim laisat mustatir. Isim laisat yang tersembunyi, yakni berupa hiya. Domir hiya. Laisat ini kan perempuan satu orang, benar tak? Ya. Berarti hiya kan? Ya. Nah, hiya. Hiyanya kemana? Pak nampak mustatir. Mustatir. Ya, betul mustatir. Maksudnya kembali kemana? Hiya itu. Talibat. Pada tolibatu. Ya. Berarti laisat adalah fi'il naqis. Isim laisatnya adalah domir mustatir berupa hiya. Kembali ke Yang at-thalibatu. maknanya kembali kepada at-tolibatu. Mana khobar laisat? Mahiratan. Mahiratan. Oh. Begitu nyerapnya Ibu. Okey. Yang lainnya sama, yang musanna, yang jama sama begitu. Jumlah dalam jumlah, Ustaz. Nah, laisat mahiratan ini adalah khobar jumlah. Khobar yang terbuat dari kalimat yang sempurna, jumlah yang sempurna, yakni laisat, isim laisat, hiya, dan mahiratan khobar laisat. Nah, karena laisat mahiratan adalah sebuah kalimat, dan dia ada di dalam kalimat at-thalibatu laisat mahiratan, maka penggalan kalimat laisat mahiratan ini adalah kalimat dalam kalimat, jumlah dalam jumlah. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan anak kalimat. Nah, kalimat induk kalimat. Anak Ya, kalimat. anak kalimat ada induk kalimat ya. Yang kalimat. Begitu. Tadi siapa? Ibu Rukaya, Ibu Syarifah Rukaya ya. Saya dah. Baik. Ada lagi tak mau tanya? Ada soalan tak lagi? Ustaz, boleh tak khabarnya bagi yang di awal jumlah tu dia jamak, kemudian mubtada khabar dia jadi mufrad. Mubtadanya jamak. Ya. Khabarnya Khabarnya? jadi mufrad. Mufrad. Khobar harus sama dengan mubtada. Okey. Khobar laisa harus sama dengan isim laisa. Jadi dua-dua mesti serupa ya. Harus sama. Mufrad, musanna, jamak. Antara mubtada dengan khobarnya atau isim laisa dengan khobar laisanya. Yang berbeda hanya laisanya saja. Apabila di hadapan laisa mufrad semua. Apabila di tengah laisanya menyesuaikan mufrad, musanna dan jamak. Jadi at-tullabu mahiruna dia tak boleh jadi mahirun. Tak boleh. Dia tak boleh ya. Tak boleh. Terima kasih Ustaz. Ya. Nah, Bapak Ibu, setelah ini kita akan buat latihan sebentar seperti yang tadi dituliskan ya. Tapi sebelumnya ini formulanya Bapak Ibu silakan ingat-ingat ya. Formula khobar laisa. U menjadi a, un menjadi an, a ini menjadi a ini, una menjadi Ina. ina, tu menjadi ta, tani menjadi maaf, salah tulis. Tun tan belum. Tun menjadi tan,
tani menjadi taini. Atun menjadi atin. Hafal ini ya Bapak Ibu ya, insyaallah ya. Yang sebelah kanan mudzakkar, yang sebelah kiri muannats. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Hafal ya Bapak Ibu? Kita suarakan semuanya bersama-sama. Wahid, itnani, salasa. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Satu lagi. U, a, un, aini, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Tuntan, tani, taini, atun, atin. Ibu Halimah, Abdul Karim sudah hafal? Mau coba ucapkan? Boleh. Ibu Halimah alias? Oke. Siapa mau coba? Saya Pak ya. Ya, Ibu Halimah tadi Halimah. Karim. Abdul Karim. Ibu Halimah. Ya. U a un an ani aini una ina. Itu tuta Pak ya itu. Ya, tuta. Tuta tuntan tani aini ta atun atin. Atun, atin. Bagus. Siapa Ya. lagi? Saya Ustaz saya cuba. Ya, Ibu Zahara. Bukan Ustaz. Siapa tadi? Halimah. Oh, Ibu Halimah alias. Maaf, salah sebut. Halimah. U a un an tani taini. Aini. Ani aini. Una ina tuntan tuta tuntan tani taini tantun atun atin. Atun, atin. Satu orang lagi, siapa mau coba silakan. Saya cuba Ustaz. Ya, silakan. U a ta tuta U, a, un, an. u a un an Ya. ani aini tani taini una ina atun atin. Tuta, tuntan. Sebenarnya dari kanan dulu Ibu, dari awal. Iya Ustaz. U, Dari kanan, a, Ustaz. un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tuntan, tani, taini, atun, atin. Begitu. Oke Ustaz. Satu orang lagi, siapa mau coba? Silakan. Saya coba. Bu, siapa? Puan Misalma? Ya, saya coba ya. Uta, un, an, ani, aini, una, ina, tuta, tuntan, tani, aini, atun, atin. Iya, bagus. Ya, bagus Ibu. Ya. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tuntan, tani, taini, atun, atin. Nah, ini nanti sering-sering dilakukan ya. Bapak Ibu semuanya, ada formula lagu untuk mengetahui dan menghafalkan bagaimana cara membaca harokat dari khobar laisa. Lagunya kita sudah hafal bersama-sama, yakni u, a, un, an, ani, aini, una, ina, tu, ta, tun, tan, tani, taini, atun, atin. Nah, itu saja diulang-ulang, selalu begitu. Insya Allah cepat hafal. U, a, un, an, ani, aini, una, ina, tuta, tantun. Tuntan. Tuntan, tani, taini, atun,
Ting. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Sudah cukup. Macam-macam Ustaz macam lagu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Semangat. Nah, sudah selesai nih kita pelajaran malam ini. Nah, kita akan coba cek. Bapak Ibu, tadi di screen terakhir kita membuat contoh kalimat dari kata positif dan negatif, muzakkar dan muannats, yang terdiri dari mufrad, musanna, dan jamak. Nah, untuk kata negatifnya ada yang laisa disimpan sebelum mubtada di hadapan, dan ada yang laisa disimpan setelah mubtada. Sudah screenshot tadi ya Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah, Ustaz. Bapak Ibu silahkan buat contoh kalimat yang lainnya, buat contoh jumlah yang lainnya, seperti yang tadi kita contohkan di screenshot. At-talibu mahirun, laisa at-talibu mahiron, atau at-talibu laisa mahiron. Itu mufrad. Yang musanna misalnya, positifnya at-talibani mahironi. Terus kita tempatkan negatif laisa di depan, di hadapan. Jadi laisa at-talibani mahiroini. Kalau kita simpan di tengah, at-talibani laisa mahiroini. Begitu ya. Yang jamak, yang positifnya at-tulabu mahiruna. Terus negatif laisa di depan, di hadapan, laisa at-tulabu mahirina. Laisa di tengah setelah mubtada, at-tulabu laisu mahirina. Seperti itu muzakkar. Begitupun yang muannats, tinggal diubah menjadi kata-kata muannats. Nah, silakan Bapak Ibu buat contoh kalimat yang lain di buku masing-masing. Nanti bisa untuk homework ya. Homework. Homework ya. Wajib menzilu, Ustaz. Wajib menzilu. Ada soalan tak? Ustaz, apa makna tak mursalah? Hah? Yang tak maftuha tadi Ustaz sebut dengan lagi satu. Tak Mursalah. Mursalatun. Maknanya apa? Baik. Maftuhah. Mursalah. Marbutoh. Ada beberapa jenis tak. Ada dua. Yang pertama disebut dengan marbutotun. Marbutotun adalah huruf ta yang tulisannya bulat. Begini. Disebut marbutotun karena ujung-ujungnya, ini ujung kan? Ini ujung nih. Disambungkan, diikat. Tuh. Karena ujung huruf ta ini diikat, nah bahasa Arabnya diikat itu marbutotun. Marbutotun, marbutoh. Artinya tak yang diikat dua ujungnya, dua huruf terakhirnya. Dua ujung huruf diikat, disatukan. Nah ketika ikatannya ini dilepaskan, maka menjadi begini. Tuh. Ujungnya kan ini nih, ujungnya ini kan. Dilepas dari ikatannya, semula begini menjadi dilepas. Nah, ketika dua ujungnya dilepas, maka disebut dengan mursalatun, tak mursalah. Lalu apa artinya tak mursalah? Tak mursalah artinya adalah tak yang dilepas. Dilepas apanya? Dilepas ujungnya. Rambut panjang, ketika diikat digelung, dibulat di belakang. Ketika gelungnya, gelung apa ya kalau bahasa sana ya? Ketika
apa gelung ya, gelung Bapak Ibu paham ya? Tanggul ya. Ya, sanggulnya dilepas, berarti itu mursalah. Berarti dilepas dari ikatannya. Jadi mursalah itu dilepas. Marbutoh diikat. Nah, mursalah itu bahasa lain dari maftuhah. Maftuhah artinya terbuka. Terbuka apanya? Ininya tadi ditutup jadi dibuka. Sebetulnya nama yang sebenarnya kebalikan atau contrary mudod dari marbuto adalah mursalah. Sedangkan maftuha ini untuk memudahkan saja. Terbuka artinya. Begitu bolehlah. Baik, syukran Ustaz. Apa beda sama ta'nis Ustaz? Nah, ta'nis itu ta'nis nih, ta'nisun. Ta'nisun itu dari kata mu'annas ya, annasa yu'annisu ta'nisan, mu'annasun gitu. Ini artinya tak, kalau ada sebut ta'nis artinya tak yang merujuk kepada perempuan. Contohnya gini, Laisa, ada tanya enggak? Ada. Nah, ini mudzakkar apa mu'annas Laisa ini? Mudzakkar. Nah, agar menjadi mu'annas bagaimana? Laisa. Ada apanya nih? Tak. Ada ta. Nah, ta ini ciri apa? Perempuan. Ciri untuk menunjukkan bahwa ini perempuan kan? Ya. Berarti ta ini disebut dengan ta ta'nis. Kenapa disebut dengan ta ta'nis? Karena taknya bermakna perempuan. Makanya tak ini, tak yang sukun ini disebut dengan ta ta'nis. Nah, dari segi penulisannya, ta ta'nis ini mursalah atau marbutoh? Mursalah. Nah, tapi jangan salah. Baitun. Ini tanya ta ta'nis bukan? Baitun. Bukan. Bukan. Baitun tanya tak mursalah, tetapi bukan ta ta'nis. Kenapa? Karena tak ini bukan tak bermakna perempuan. Baitun tidak perempuan. Sakata. Ada huruf ta mursalah juga. Ta'nis bukan? Bukan. Kalau sakatat baru tuh ta'nis. Sakatat. Jadi ta'nis itu adalah huruf ta. Bentuknya mursalah. Tetapi maknanya adalah menjadi ciri bagi perempuan untuk fi'il tersebut. Begitu Pak Mustafid. Jadi nak kena sebut Ustaz, ta'nis as-sakinah. Nak kena sebut juga ke sakinah tu sebab nak bezakan. Setahu saya ta'nis selalu sakinah. Kalau fi'il madi. Jadi ta'nis as-sakinah. Ya, yang sukun. Yang sukun. Okey. Ustaz, boleh lagi satu soalan saya tanya? Ya. Ustaz, bintun mufrad bagi anak perempuan. Jadi kalau jamaknya banatun. Jadi di situ adakah banat tu kalau kita biasakan dengan bintun, dia sikit berbeza. Di situ adakah banat tu ada alif ta di situ menunjukkan dia jamak muannas salim? Benar. Bintun bintani. Banatun. Tuh. Banatun. Ada alif ta di belakangnya. Ini alif ta ini berarti jamak muannas salim. Bintun mufrad, satu orang. Bintani musanna, dua orang perempuan, anak perempuan. Banatun jamak, 3 ke atas. Banatun atun ini kalau ada atun berarti jamak muannas salim Ibu. Kerana di situ kalau ada kata yang ujungnya atun ini maksudnya huruf terakhirnya a, ada alif pemanjang lalu tun tak mursalah begini, ini jamak muannas salim. Saya keliru sebab biasa kan kalau perempuan digunakan macam muslimun, muslimatun. Jadi di situ digunakan bintun tak marbuta, tak maftuha. Tak yang Mursalah. tadi kan
musalah. Jadi di situ dia gunakan bukan tak marbuta, tapi bila dia tukar kepada jamak muannas salim, dia tambah alif dan tak. Sebab tu saya terkeliru di situ. Iya. Mungkin yang kalau dikembangkan soalan ibu tuh begini. Bintun, bintani, jamannya kenapa bukan bintatun gitu ya? Kan tolibun, tolibatun. Bintun, bintatun harusnya. Kenapa tidak bintatun? Nah, karena sesungguhnya tak ini bukan tak asli, bukan huruf asli dari bintun. Bintun ini kalau muzakkar itu ibnun. Anak laki-laki ibnun kan? Budak laki-laki itu ibnun. Kalau budak perempuan itu ibnatun. Ibnatun. Oh, ibnatun. Nah, kadang-kadang ibnun itu alifnya dibuang. Jadi ibnun. Misalkan Muhammad bin Abdullah. Muhammad. Nah, setelah Muhammadnya nggak ada alif, langsung Muhammad ibnu gitu. Ibnu Abdullah. Nah, perempuannya alifnya juga dibuang. Semula begini ya. Tulisannya maaf salah. Semula begini. Tuh. Benatun. Jadi benatun itu tamar buto, huruf ta ini bukan ta asli. Karena aslinya cuma ba sama nun. Ta yang di ujung ini tamar buto. Nah, terus ketika alifnya dihilangkan, maka penulisannya tidak lagi tamar buto tapi menjadi begini. Tuh. Ibnatun. Bisa tak baca ibnatun? Enak tak? Ringan tak? Senang, makanya harokatnya ditukar menjadi bintun. Nah, karena tak yang ini, tak mursalah dari kata bintun ini bukan tak asli, bukan huruf asli dari kata banun ya benun, maka ketika dijamakan tak ini tak muncul, sehingga bukan bintatun, tapi menjadi banatun. Itu rahasianya dari segi kata. Begitu Bapak Ibu. Nah, terima kasih Ustaz. Ya. Good question ya. Ngantuk. Ngantuk. Jangan ngantuk. Ya, siap-siap bismika Allahumma ya. 10:30. Ya wa amut. Ya. Bapak Ibu semua, Jujur ini ngantuk, adalah Pak. persiapan untuk menerjemahkan yang ada di grup itu ya, yang bukan. Pak Haji Parwan sudah memberikan PDF-nya. Persiapan. Makanya tadi saya jelaskan dulu. Tapi sebelum pekan depan, minggu depan kita bahas yang teks yang tadi, apabila Bapak Ibu ada waktu, ada masa, silakan buat contoh kalimat seperti yang tadi sudah kita contohkan bersama-sama untuk melatih keterampilan dalam berbahasa. Linguistik skill ya, kecakapan bahasa yang al-maharah al-lugawiyah bahasa Arabnya. Al-maharah al-lugawiyah, agar pola-pola kalimat yang sudah kita pelajari ini kita bisa gunakan agar bisa membuat uslub atau rangkaian kalimat dengan benar. Itu saja. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga pembelajaran kita pada malam hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa memberikan kepada kita pemahaman yang semakin meningkat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan mungkin juga kekeliruan dalam penjelasan dan sebagainya. Tetap semangat dalam belajar, terus belajar. Insya Allah akan berikan kepada kita semuanya kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Makasih semuanya sudah hadir
dan yang mungkin belum hadir, insya Allah bisa dilihat nanti rekamannya sebentar lagi, insya Allah. Mudah-mudahan 1 hari besok atau 2 hari lagi lah, mudah-mudahan secepatnya. Naktatim nahsana bilhamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin, syukran katsiran ala minkum. Akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.